masih baru ingin masuk kuliah. Terus mungkin di topik ini saya coba untuk memberikan gambaran bagaimana dunia database dari waktu kalau kita nanti belajar, kemudian juga di prakteknya. Jadi prakteknya itu database, kalau kita menjadi dokter kan spesialis ya, misalnya spesialis jantung. Nah, salah satu bagian spesialis di IT, salah satunya adalah database. Kebetulan saya sendiri dulu juga lulusan computer science. Sekitar lulus saya tahun 87, mungkin belum lahir ya, kebanyakan. Terus pertama-tama biasanya juga saya mikir saya mau ambil jurusan apa sih yang tepat gitu ya, untuk nanti kita memulai karir. Nah kebetulan waktu itu saya melamar ke kota lain, kemudian saya diterima itu kebetulan proyeknya proyek militer, proyek NATO. Jadi kadang-kadang kan kita melihat karir itu kita bisa tempuh kalau kita sebelumnya persiapan. Jadi kenapa saya bisa diterima di perusahaan tersebut? Karena waktu skripsi saya membuatnya juga menggunakan database Oracle. Jadi waktu itu saya membuat sistem untuk seperti di sini UMN, tapi sistem pendaftarannya, sistem ujiannya sampai dia mencapai S1. Ya, jadi semua fakultas kita bikinkan database-nya, bikinkan jalurnya dia untuk sampai dari sarjana muda sampai sarjana penuh. Nah setelah saya membuat skripsi tersebut, kemudian saya mendapatkan job. Ya kebetulan memang cukup istilahnya di screening dulu ya, artinya karena proyek militer, jadi paspor saya di scan oleh mereka apakah ada hubungannya dengan intelligence. Dan kemudian di proyek tersebut kita tidak boleh waktu itu ke Eropa Timur. Itu sekilas mengenai salah satu pengalaman setelah saya lulus dari kuliah. Kemudian saya mengembara di Hong Kong, kebetulan dapat project 5 tahun, 5 perusahaan. Jadi setelah satu project selesai, ke project-project berikutnya di perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, untungnya kalau kita sudah punya pengalaman yang cukup di satu perusahaan, itu kita bukannya mencari pekerjaan. Jadi banyak headhunter istilahnya yang mencari profesional itu yang menghubungi kita. Sebelum project selesai biasanya kita dihubungi, ini ada project ini. Jadi kita bisa milih malah, bukan kita mencari pekerjaan, tapi pekerjaan mencari kita. Karena apa? Knowledge. Nah, jadi kalau kita punya knowledge, kita akan dicari tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi kalau kebetulan saya menekuni spesialisasi saya di database dan di Oracle, itu lapangannya terbuka luas. Jadi tidak hanya terbatas di Indonesia saja. Oke, hari ini saya akan cerita mungkin database perkembangannya dari waktu dulu sampai sekarang. Dulu kalau kita bicara database itu masih sederhana, ya artinya masih file system, kemudian belum terintegrasi satu sama lain. Era internetnya pun belum ada. Jadi masing-masing data itu di masing-masing file. Jadi tidak ada hubungan satu data dengan yang lain. Di dunia sekarang otomatis ada namanya relational, artinya join. Informasi yang kalian masuk di UMN pasti punya nomor mahasiswa ya. Nah, nanti dari nomor mahasiswa kan kita bisa urutin Anda masuk semester 1 hasilnya apa dan sebagainya. Itu kita pasti ada hubungannya satu sama lain informasi tersebut. Nah, kalau kita bicara Bapak database, salah satunya coach ini yang nanti dia punya metodologi ya. Nanti Anda akan belajar di kuliah bagaimana menghubungkan informasi-informasi itu supaya si sistem bisa mencarinya dengan mudah. Nanti ada topik tentang khusus database. Nah, sejak tahun 77 ada satu perusahaan, kebetulan dia mendapatkan project yang sekarang namanya Oracle.
Ya, jadi yang pemilik Oracle itu namanya Larry Ellison. Dulu mereka mengerjakan satu proyek di CIA atau IBM. Terus kemudian mereka menawarkan ke IBM. Sebenarnya proyek itu proyek IBM. Dia menawarkan proyek IBM, maka mau dijadikan produk gitu, proyek tersebut. IBM melihat ini cuma proyek kecil, tapi kemudian mereka mulai mengembangkan produk tersebut sehingga sampai sekarang Oracle termasuk perusahaan software yang salah satu yang terbesar di dunia. Jadi Microsoft pun Anda tahu kan, juga pertama project mereka juga dari IBM. Seakan-akan itu hanya project PC, yang operating system, tapi sekarang mereka juga mendunia. Jadi nggak usah kecil hati bahwa mulai dari yang kecil pun nanti Anda akan bisa membuat sesuatu yang besar. Mungkin selain database ada istilahnya sekarang in-memory database. Mungkin pernah ada yang dengar nggak in-memory database? Belum ya. Jadi ini pun di dunia bisnis pun juga baru. Jadi belum banyak perusahaan yang memakai. Kenapa in-memory database? Atau apa yang dinamakan in-memory database? Itu artinya gini. Sejak zaman dahulu, awal mula komputer, itu permasalahannya paling besar ada di mana? Kalau kita bicara tentang kecepatan, itu biasanya kita sebut kelemahan dari sebuah komputer sistem itu biasanya I/O, artinya kecepatan. Ya, data itu ada di mana biasanya? Di hard disk kan? Ya. Hard disk masih piringan ya? Kan berarti ada mechanical, dia mencari secepat-cepatnya mechanical itu tidak akan melebihi kecepatan memori. Ya. Nah, ide itu sebenarnya di awal-awal komputer pernah dengar nama mainframe, yang istilahnya komputer pertama kali seperti kontainer gitu kan, ya besarnya, isinya komputer chip semua, kebanyakan memori. Nah, terus zaman berubah sampai sekarang, era itu balik lagi ke centralized. Jadi dari centralized ke distributed ke client server, kemudian ke arah centralized. Nah, pertanyaannya adalah kalau era internet, sistem itu kan diakses dari seluruh dunia, tidak hanya cuma di satu tempat. Berarti kan semua harus mendapatkan informasi yang cepat. Kayak Google, Anda search few seconds dia muncul, ya. Bahkan dengan informasi yang komprehensif. Nah, sama juga kalau kita bicara tentang stock exchange, artinya bursa, Anda beli pada detik yang itu Anda akan mendapatkan harga yang Anda inginkan, ya. Jadi kecepatannya tidak hanya detik. Kalau Anda pakai komputer kan kadang-kadang mau ngecek network, Anda ping ya, namanya ping kan. Nah, di ping itu apa? Munculnya millisecond ya. Sekarang udah zamannya microsecond. Jadi 1/1000 lagi kecepatannya. Itu jadi jauh lebih kebutuhan jauh lebih cepat daripada cuma millisecond. Nah, caranya gimana? Jadi semua informasi itu dimasukkan dalam memori. Jadi ada yang disimpan di hard disk, cuman di memori itu saking cepatnya jawaban microsecond itu bisa dijalankan. Bahkan semua sekarang informasi yang ada di perusahaan itu bisa dimasukkan semua ke dalam memori. Nanti saya ceritakan sekilas mesin apa yang cukup canggih, cukup tercanggih saat ini yang ada di pasaran, seperti apa sih komponennya. Jadi kalau kita lihat tentang dulunya kita ke millisecond, ke microsecond, nantinya dia ke nanosecond. Jadi tidak hanya ke terbatas itu. Nah, kenapa orang menginginkan in-memory database? Biasanya karena memori itu sekarang sudah murah, server pun sudah punya core. Jadi intinya itu lebih dari satu, dulu cuma satu.
yang 2, ada quad core, ada 6 core, nanti mungkin 16, mungkin 64. Terus operating system dulu kalau zaman kami belum punya Windows, jadi masih character based, tidak ada GUI, tidak ada grafik. Kalau sekarang dia sudah 64-bit computing, ya. Hard disk drive, ya. Drive itu dulu ada hard disk, Anda punya IDE, SATA, sekarang disebut SAS. Yang terakhir namanya solid state disk. Solid state disk itu tidak butuh mechanical tadi, jadi seperti memori. Anda bawa handphone kan ya, memorinya di mana? Tidak kelihatan ya. Non flash itu sama, mirip ya, tinggal kecepatannya. Jadi Anda goyang-goyang datanya nggak rusak ya, sama dengan seperti solid state disk ya. Nah, pun 3 bit ya, sebentar lagi akan keluar wireless yang bisa giga, tidak hanya cuman 53 meg, 100 meg, sebentar lagi akan keluar yang kecepatannya sudah giga, jadi wireless pun sudah giga, tidak butuh kabel lagi ya. Nah, kalau kita bicara soal kebutuhan ya, di mana saja sih bisnis yang membutuhkan itu operator telco. Jadi kalau Anda bicara, Anda langsung dipotong prabayar Anda, setelah selesai tutup Anda langsung dipotong. Kecepatannya harus cepat. Salah satu operator saja satu hari bisa miliar secara transaction. Jadi berapa banyak jumlah call pada hari itu ya. Itu yang biasanya membutuhkan kecepatan memori. Nah, ini mungkin yang menggambarkan bahwa nantinya di dunia nyata Anda pakai handphone, Anda ingin orang-orang di bursa ingin mengecek penjualan, kemudian juga menganalisa, sampai Anda kalau mau belanja di Amazon.com misalnya. Nah, ini yang hardware ini yang menunjang kebutuhan bahwa saya pinginnya informasi itu saya dapatkan di tangan saya, ya. Information at your fingertips. Jadi dengan device apapun, saya pingin informasi itu saya tampilkan di tangan saya. Kira-kira begitu. Kalau kita bicara produk, di mana penggunaannya, itu yang tadi saya sebutkan di telco. Jadi financial, stock exchange, bank, kemudian penggunaan untuk kebutuhan tadi yang disebut cloud, ya. Terus ada software as a service, SaaS istilahnya. Kemudian dia ingin menganalisa, ya. Nah, teknologi in-memory database di Oracle dinamakan timestamp. Jadi paling tidak 10 kali lebih cepat daripada yang biasa, karena dia main di memori. Kalau kita lihat throughputnya, jadi dia bisa 7 millions of a second. Jadi kita hitungannya udah microsecond dengan update maupun read. Jadi kalau kita bicara mesin yang bisa digunakan itu hanya Intel yang biasa. Jadi dengan 2 CPU Anda bisa mendapatkan transaksi yang secepatnya. Itu karena penggunaan memori database di dalam memori. Kalau bicara mengenai concurrent process, itu bisa 4 juta per detik. 4 juta per detik. Jadi 1 detik menghasilkan 4.000 pembacaan dari sistem dengan fungsi memori di dalam database di dalam memori. Kalau dia bicara mengenai itu baca ya tadi ya, kalau read, update, insert, delete, dia bisa sampai 2 juta, 2,13 juta.
kecepatannya sangat cepat ya. Nah, biasanya orang bertanya, kalau memori itu kalau misalnya powernya off bagaimana? Ya, pertanyaannya kan, kalau mission critical aplikasi, kalau memorinya mesinnya mati, otomatis apa yang di memori itu hilang, ya, prinsipnya ini. Nah, Oracle TimeStamp itu bisa memberikan copy dari memory to memory. Jadi pada saat berjalan, dia menjalankan copy dari memori ke mesin yang lain, di memori yang lain. Jadi kalau mesin ini misalnya down, ya, kejadian 9/11 misalnya di satu tempat, dia punya disaster tempat lain, itu dalam bentuk memori dia akan jalan dengan sendirinya tanpa terganggu. Ya, itu kelebihan daripada database in memory. TimeStamp itu bisa dari copy dari memori to memory. Nah, ini kita lihat contohnya dari satu tempat ke tempat lain. Kadang-kadang bahkan 3. Jadi ini bisa aktif, ini standby-nya, ini bisa cuman membaca atau backup. Ya, jadi ada konfigurasi seperti ini. Jadi dari aktif ke standby pun bisa ke database juga. Jadi database-nya kalau di harddisk sebagai artinya ini, kalau datanya banyak kita taruh di harddisk. Kalau datanya pengen cepat dari memori ke memori, gitu ya. Dan apapun yang di memori bisa ditulis juga ke harddisk langsung. Nah, kalau dunia nyata sekarang dari Oracle dia punya 3 box. Kalau kita sebut appliance. Appliance itu artinya apa? Hardware dan software di dalam satu box. Jadi interintegrate satu sama lain. Nah, kalau kita bicara database, ini kira-kira satu box. Kalau Anda bayangkan kecepatan dari networknya aja 40 gigabit per second. Jadi udah bisa 40 gigabit. Kalau yang Anda pakai sekarang ini 10, 100, 1 gigabit ya. Ini bisa 40 gigabit per second. Terus kalau kita bicara memori, ya, bisa 5 terabyte. Jadi 5 terabyte. Data dari satu perusahaan pun itu bisa kita masukkan dalam memori. Anda lihat ini bentuknya flash storage. Jadi yang pengganti memori maupun storage itu bentuknya seperti ini. Dan kapasitasnya bisa 5 terabyte. Kalau harddisknya sendiri bisa 2 model. Bisa 100 tera atau yang dibuat murah tapi kapasitasnya bisa 336 terabyte. Ya. Mungkin. Nah, kalau itu dari sisi mesin database. Kalau kita bicara mesin application server, itu di Oracle dinamakan Exalogic. Artinya fungsinya, kalau Anda masuk ke website, itu yang mengolah biasanya application server atau disebut web server dulunya ya. Nah, itu yang kalau hitnya jutaan, bagaimana bisa merespon dengan request dari seluruh dunia. Nah, itu pakai mesin ini. Ini kira-kira konfigurasinya kalau di data center menggunakan Exalogic. Dia bisa antara mesin satu dan mesin lain bisa kecepatannya 960 gigabit per second. Ya, kecepatannya. Nah, yang ketiga itu analisa. Jadi kalau biasanya analisa mesinnya biasanya terpisah dan besar-besar. Sekarang dia bisa menggunakan memori. Ya, mesinnya nggak terlalu besar, mungkin antara ukuran 2U sampai 4U. Itu bisa RAM-nya 1 terabyte. Ya, harddisknya bisa 3,6 tera. Dan semua teknologi analisa itu akan masuk di dalam sistem ini. Jadi
kalau Anda misalnya ada ingin menganalisa adalah siapa sih top performance di daerah misalnya Jawa Timur, produknya apa, belinya berapa dan kapan. Pertanyaan seperti itu kan analisa ya. Itu dengan mesin ini Anda bisa sepersekian detik bisa mendapatkan jawaban seperti itu. Jadi mesin sekarang sudah canggih, bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan Anda, analisa yang ada di lapangan. Nah, kalau kita pertanyaannya adalah di dalam memorinya itu bisa kita taruh informasi itu sesuai kebutuhan. Jadi dia bisa mengadaptasi kebutuhan seperti apa baru dia masukkan ke memori. Kalau tidak diperlukan memori, dia tidak usah masuk ke dalam memori. Itu kira-kira kebutuhannya. Nah, salah satu teknologi yang cukup menarik adalah kalau di dalam satu kolom itu informasinya sama. Contoh dalam hal ini adalah provinsi ya di Amerika. Nah, kalau kita punya data yang jutaan records, itu kan rata-rata punyanya sama. Berarti misalnya di Indonesia berapa? 33 provinsi. Isinya ini cuma 33, tapi data bisa puluhan juta. Nah, itu dikompres. Nah, dia punya link dengan data dictionary-nya. Jadi nggak usah berapa puluh juta itu disimpan dalam berapa banyak, tapi sesuai dengan jumlah provinsinya. Jadi cuma dia link, sehingga mengurangi space atau storage dalam sistem. Nah, mungkin sekilas adalah bahwa memori saat ini sudah sangat penting dan Anda pun menggunakannya. Artinya di dalam handphone, apakah itu Android base, apakah iOS, Apple base, ataukah nanti ada Windows Phone base, semua sudah menggunakan memori, tapi memori itu dipakai untuk storage. Ya. Jadi itu kira-kira perkembangan. Nah, mungkin yang saya bisa share adalah begini. Ke depan apa saja yang bisa berkembang karena memori. Anda misalnya punya data besar, tadi yang cloud ya, itu istilahnya di virtualkan, ya. Data bisa ditaruh di awan. Kedua, Anda ingin data itu di genggaman tangan Anda. Ini Anda punya device. Informasi apapun Anda akan bisa dapatkan dari device tersebut, ya. Terus ketiga, perusahaan nanti pun akan mempunyai data dalam bentuk unstructured. Unstructured itu artinya gambar dan lain sebagainya, Word, Excel dan sebagainya, itu unstructured. Itu tapi bisa di crawl, artinya diambil informasinya untuk dilingkan satu sama lain, ya. Terus device yang akan nanti Anda pakai itu tablet, smartphone pun bisa juga hybrid. Nanti saya akan perlihatkan sekilas mengenai tablet. Tablet ini belum masuk Indonesia, punya Samsung. Seperti Windows 8 tablet Anda mungkin pernah browsing Microsoft Surface, ya. Nah, itu mirip dengan seperti Surface. Ya, nanti saya akan perlihatkan sekilas mengenai tablet itu kalau ada waktu. Kemudian apalagi yang kira-kira bisa dipakai untuk itu, smart TV. Ya, Anda akan nanti browsing internet, tapi selain lihat TV, browsing internet dan menganalisa. Artinya kalau Anda suka misalnya games football, ya, Anda Chelsea lawan siapa? Misalnya Juventus. Terus Anda ingin tahu biodata pemainnya, Anda ingin tahu dulunya dia di klub mana. Itu semua akan hadir dalam satu layar di smart TV tersebut, ya. Itu kira-kira perkembangan mengenai
database yang nanti akan Anda alami dalam beberapa tahun mendatang. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau sesi tanya jawab ya, gitu ya. Atau kita ingin perlihatkan tabletnya. Ya, kita perlihatkan tabletnya ya. Tablet ini bisa berfungsi sebagai MacBook, bisa berfungsi sebagai tablet, sehingga kita bisa bekerja menggunakan tablet tersebut. Kita coba hubungkan, kebetulan karena koneksinya HDMI, jadi kita coba konekkan dulu. Prosesornya sendiri juga i5, jadi bukan prosesor seperti Intel Atom. Jadi seperti notebook, Anda pakai notebook biasanya kan i3, i5 atau i7 ya sekarang. Nah, di tablet ini uniknya apa? Artinya tablet ini bisa memungkinkan Anda untuk paperless transaction. Kenapa bisa disebut paperless? Anda butuh paper biasanya untuk apa? Menulis ya? Ya, tulis, kemudian tanda tangan. Ya. Dengan tablet ini Anda bisa menulis apapun, Anda bisa tanda tangan apapun seperti Anda di paper, gitu ya. Jadi nanti kalau sempat kita akan coba perlihatkan untuk supaya bisa kita tampilkan. Terus dia bisa merekam suara. Jadi pas pembicaraan untuk tanda bukti bisa direkam. Kedua, bisa capture signature. Ketiga, Anda bisa membuat sketsa di dalam tablet itu. Keempat, Anda bisa ngisi forms. Misalnya Anda mahasiswa ingin daftar sesuatu, nanti bisa mengisi di tablet itu informasi yang langsung masuk ke dalam sistem. Jadi nggak usah di paper lagi, terus di key in. Ini dua kali pekerjaan. Ini bisa langsung isi di tablet, data itu langsung masuk ke dalam database. Terus bisa Anda punya informasi jalan misalnya, Anda bisa browsing Google, langsung di Maps-nya akan ditampilkan. Jadi bisa integrasi antara data yang Anda isi yang dulunya pakai paper, sekarang gunakan tablet. Jadi kita sebut paperless transaction. Tablet ini saya bisa tanda tangan. Jadi nggak usah kita menggunakan paper lagi. Jadi dengan tanda tangan si tablet bisa langsung menerima dan responnya seperti Anda mungkin melihat Galaxy Note yang terbaru ya. Itu tidak ada kalau kita pakai Apple masih tanda tangan kurang bagus ya, Apple iPad. Dengan ini dia bisa, kita bisa misalnya punya gambar ya, dari kamera. Di atas gambar ini saya bisa pilih misalnya warna merah misalnya ya. Kemudian saya bisa tulis, oh ini besar. Jadi fungsinya seperti paper, kita bisa tulis langsung di tablet ini. Ya. Terus kita bisa rekam. Ini bisa rekam, terus bisa play. Terus kalau misalnya kita menulis, dia bisa menulis langsung. Dia akan menerjemahkan tulisan kita block letter langsung jadi data. Jadi tidak usah menulis kemudian diterjemahkan lagi. OCR-nya sudah ada di dalam tablet ini. Jadi kalau kita lihat misalnya angka, dia langsung menjadi angka di dalam kolom yang saya isi tadi. Ya. Kita bikin sketsa, bisa
bisa menulis sesuatu, misalnya jalan dan lain sebagainya. Kita isi jalan, bisa dengan Google Map, kita bisa melihat dari browser jalan tersebut. Jadi yang tadi saya sebutkan, information at your fingertips itu sebetulnya sudah ada. Mungkin akhir tahun ini akan lebih menarik lagi dengan hadirnya beberapa jenis tablet, kira-kira seperti itu. Tablet nanti akan menjadi salah satu alat untuk kita kerja, bukan untuk hanya browsing atau playing, tapi sebagai alat tools yang Anda bisa pakai untuk kuliah. Artinya bisa bikin aplikasi, bisa main game, bisa browsing, bisa doing transaction, bahkan Anda bisa jualan lewat web kan, di mana saja. Itu kira-kira sekilas mengenai database, dan mungkin ada salah satu tablet yang kita perlihatkan. Jadi dia punya dockingnya pun juga bisa Bluetooth dengan keyboardnya, mirip dengan nanti akan keluar Microsoft Windows tablet. Ya. Oke, kita mungkin ada sesi tanya jawab dengan Bapak Johan Setiawan dari via Multimedia Universitas Multimedia Nusantara.